We are now looking at the Play and Learn series. This is by Educational Publishing House for the kindergarten 1 level, particularly ages 4 and 5. Okay, so we have the vocabulary, grammar, measures, counting and adding, Chinese word recognition, and Chinese language use. Play and Learn seri untuk Champion Kids. Nah, buku ini dirancang untuk kelas TKB, Kindergarten 2, usia 5-6 tahun. Buku ini ditulis oleh dua guru yang berbeda, guru senior. Satu menyiapkan buku word recognition, di mana memperkaya vocabulary anak, renzi. Satu lagi adalah mengajarkan bahasa itu sendiri, Iwen Ingyong, pemakaian bahasanya. Jadi setelah dapat vocabulary-nya, dipakai bahasanya. Nah, pemakaian ini bisa dalam bentuk oral, lisan, atau penulisannya, atau asal-usul katanya, pemakaiannya dalam grammarnya, oral composition, dan sebagainya. Nanti kita lihat lebih lanjut lagi apa yang ada dalam buku ini, dan bagaimana memperkaya vocabulary-nya. Baik, kita mulai dengan Chinese word recognition. Kata-kata yang disiapin di sini sesuai untuk dipersiapkan anak-anak untuk masuk ke Primary 1 kurikulum Singapura. Sehingga memang kosakatanya sedikit lebih sulit nantinya. Play and Learn word recognition Chinese K2. Menguatkan kosakata anak untuk level kindergarten 2. Disesuaikan dengan tema yang sedang disiapkan atau sesuai dengan kurikulum Singapura untuk K2, di mana temanya adalah diriku, keluargaku, saya dan sekolah saya, negaraku, dan makanan yang saya sukai, pekerjaan-pekerjaan yang berbeda-beda, transportasi, natures, alam, dan cuaca. Kemudian jawaban. Dibandingkan dengan buku nursery dan K1, anggota badan yang diajarin di K2 udah jauh lebih banyak, dimana waktu nursery baru belajar beberapa kata, kemudian K1 ditambah lagi beberapa kata, tetapi K2 sudah banyak. Oke, walaupun temanya sama. Di sini kreativitas sudah lebih diutamakan, dimana anak-anak boleh menggunting dan menempel, bisa juga menambah gambar sendiri di atas tempelannya. Menulis juga sudah diajarin, strokes dan sequence-nya, dan sudah lebih rumit, ini sudah hampir 4 garis diajarin, dimana buku sebelumnya tuh simple 1-2 garis saja. Di sini anak-anak bisa kreatif, bisa tempel jarinya di gambar dan macam-macam, dia bisa melakukan kreasinya atau stem sidik jarinya, kemudian dibikin gambar-gambar. Ya, di sini dia belajar membaca dan mengenali huruf. Kegiatannya ada macam-macam. Ini udah mulai masuk ke collective words, kata satuan. Sepasang mata, sepasang hidung atau satu buah hidung? Tentu jawabannya satu buah hidung. Sepasang kaki atau satu kaki? Di sini anak-anak harus memilih kata satuan. Banyak lagi latihan tambahan yang berhubungan dengan my family, family trees, kreativitas lagi. Nah, tema berikutnya my school, my country. Kebetulan ini buku terbitan Singapura, jadi kurang relevan. Makanan, sudah banyak sekali kosakata yang berbeda-beda. Pink chilling, ice cream, coklat. Ini tidak harus bisa menulis, tapi harus mengenal huruf itu, mendengarkan dan mengucapkannya dengan tepat. Berbagai pekerjaan yang berbeda-beda, doctors, iseng, cusi, tukang masak, dan sebagainya. Mereka bisa membaca Hanyi Pinyin karena di buku satunya lagi udah diajarin Hanyi Pinyin dasar. Transportasi, cuaca, dan ada jawabannya. Semua kosakata yang dipelajari dalam buku ini, word recognition Chinese ini, akan diajari lebih lanjut lagi pemakaiannya di buku berikut ini. Play and Learn Chinese Language Usage. Pemakaian bahasa Mandarin dirancang oleh guru Singapura, guru senior Singapura, kemudian diterbitkan oleh Educational Publishing House, khusus untuk siswa Kindergarten 2 TK2. Dibandingkan dengan buku nursery dan K1,
pada seri yang sama. K2 sudah lebih rumit. Dimana di buku K2 ini sudah dimulai dengan Hanyi Pinyin, phoneticsnya, kemudian mengenal lagi 3 bentuk kalimat, yao, puyao, ye, tu, tou. Ini mau atau tidak. Di sini mengata-kata juga, di sini juga tapi lebih penekanan ya. Tentu ada perbedaannya. Kemudian pemakaian frase, kemudian titik koma dan sebagainya, tanda baca, melengkapi kalimat, kemudian membuat kalimat dengan frase, kemudian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan, lembaran jawabannya. Nah, bagian pertama ini sudah mulai dari ke, karena buku sebelumnya udah ngajarin vokalnya, terus popomorfo ini mulai dari ke he ya, ke he. Lanjutnya kemudian tentu ada aktivitas, tracing, semua untuk membuat pelajaran itu fun ya. Ada menggambarnya. Nah, di sini pemakaian dari nada-nada udah mulai diajarin. Nada 1, nada 2 ya, tiiseng, tierseng, cicisi. Kombinasi dari ini untuk membaca nanti belajar kalimat yao puyao, mau atau tidak. Dan tentu ada kreativitas. Kalimat berikutnya ye. Belajar kegiatan. Ini bisa membuat kalimat dari gerakan ini. Anak-anak dicoba membuat kalimat dari permainan. Cukup fun bukunya. Belajar jenis kalimat tong. Bentuk grammar kalimat ini terkadang bisa lihat dari textbook lain, belum tentu diajarin. Kebanyakan buku textbook itu tidak mengajarin grammar, tapi buku ini dari kecil pun diajarin grammar karena dianggap agar bisa langsung memakai bahasa itu di pembicaraan sehari-hari. Jadi grammarnya udah langsung diajarin, anak-anak bisa langsung bikin kalimatnya. Nah, ini adalah cici kosakata. Ini juga tanda baca. Titik dalam Mandarin bukan titik seperti bahasa Latin, tapi ada bulatan, itu titik mereka tuh seperti itu. Dan sebutan dari tanda bacanya juga diajarin. Tanda baca koma, mengisi fill in the blank dengan tanda baca tadi. Ini melengkapi tulisan dengan kosakata dan membuat kalimat. Banyak kegiatan lain dan ada lembar jawaban di belakangnya. Demikian belajar bahasa Mandarin di K2 ini dengan play and learn, dari belajar kosakatanya langsung memakai bahasanya dalam kehidupan sehari-hari anak. Sekali lagi, seri buku ini dipersembahkan oleh Educational Publishing House.